Setidaknya 60 orang tewas dan 145 lainnya luka-luka dalam 5 pria bersenjata terlihat dalam sebuah video. Mereka tampak menembaki warga. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih bagi kamu yang udah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe serta like. Kalau ada komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih bagi kamu yang udah subscribe. Semoga puasanya lancar dan dapat kuat menahan godaan-godaan seperti es teh, es campur, es buah, dan yang lainnya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan kembali menceritakan peristiwa ataupun kasus kriminal yang kali ini sedikit berbeda karena kasus ini terjadi di salah satu kota yang ada di Rusia. Baru-baru ini ada sebuah kasus penembakan massal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menewaskan hingga ratusan orang. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Kronologinya adalah terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2024, di mana ada sejumlah pria dengan senjata memasuki sebuah gedung konser yang akan dilakukan dan dengan brutal menembaki para pengunjung. Sedikitnya ada kurang lebih 60 korban dan 100 orang lebih terluka pada insiden tersebut. Crocus City Hall yang sejatinya adalah sebagai tempat diadakannya konser rock pada waktu itu, namun malah diserang oleh 4 pria yang menggunakan seragam kamuflase dan menembaki para penonton, termasuk yang menjadi korban pada insiden tersebut adalah anak-anak. Mendengar insiden tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri dari Rusia langsung mengecam tindakan teroris tersebut. Jadi siapa sih yang terlibat di dalam kasus ini? Ada yang mengira ataupun menduga serangan ini terjadi akibat ulah ISIS yang sudah merencanakan untuk menyerang Rusia. Sebelumnya nih, pihak Amerika juga udah memberitahukan kepada pihak Rusia bahwa badan intelijen dari mereka mendapatkan informasi bahwa dalam waktu yang dekat ini pihak teroris ataupun ISIS akan menyerang Rusia. National Guard atau Garda Nasional Rusia mengaku memiliki pasukan khusus untuk mengantisipasi serangan yang akan terjadi. Tidak hanya itu, 2 minggu sebelum penyerangan ini dilakukan, Kedutaan Besar Amerika Serikat juga memperingatkan warganya yang ada di Rusia untuk menghindari atau bahkan menjauhi tempat yang akan dijadikan sebagai sasaran penyerangan dari ISIS ini. Dari kabarnya nih, lebih dari 6.000 orang Rusia berbondong-bondong ke kompleks retail dan Crocus City Hall, yaitu untuk menonton salah satu konser grup rock yang bernama Picnic. Nah, seorang saksi mata mengatakan kekerasan terjadi beberapa menit sebelum band tersebut dijadwalkan tampil di panggung. Anggota band Picnic sendiri tidak terluka. Yang lebih mengejutkan adalah para penembak ini tidak hanya menembak dari jarak yang jauh, bahkan sampai dari jarak 10 meter. Pihak penyerang ini juga melemparkan sejumlah bom molotov yang mengakibatkan kebakaran di gedung konser. Tentu pengunjung yang berada di gedung tersebut sangat panik ya, apalagi mendengar suara tembakan yang berulang-ulang. Akhirnya ada kurang lebih 100 orang dari yang menghadiri acara tersebut melarikan diri ke ruang bawah tanah. Ketika peristiwa itu terjadi, puluhan ambulans segera dikirim ke tempat kejadian perkara, ya gunanya untuk mengamankan ataupun mengobati orang-orang yang terluka, bahkan ada yang meninggal dalam kasus penembakan massal tersebut. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, menanggapi peristiwa tersebut dengan membatalkan semua acara publik di ibu kota selama akhir pekan. Katanya, saya turut berduka cita untuk orang-orang tercinta para korban. Beberapa jam berikutnya, beberapa wilayah lain juga membatalkan acara, termasuk kota terbesar kedua di Rusia yaitu Saint Petersburg. Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia yang bernama Maria Zakharova meminta komunitas internasional untuk mengutuk insiden tersebut dan menyebutnya sebagai kejahatan yang mengerikan.
pemerintah Ukraina dengan cepat menyangkal keterlibatannya dalam serangan itu yang terjadi lebih dari 2 tahun setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran terhadap negara tetangganya. Jadi ada nih orang-orang yang menduga di balik penyerangan ini adalah keterlibatan dari orang-orang ataupun warga Ukraina. Yang kita tahu selama ini Rusia menginvasi Ukraina lebih kurang selama 2 tahun terakhir. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan gambar-gambar penembakan itu mengerikan dan sulit untuk dilihat. Ya, bagaimana tidak ya? Dengan tembakan-tembakan yang brutal menyasar anak-anak, perempuan, ataupun orang tua yang hadir pada acara tersebut. Dan sekarang ia lebih fokus kepada para korban serangan penembakan yang sangat mengerikan ini. Selanjutnya, gimana nih tanggapan dari Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin? Presiden Rusia mendoakan para korban yang terluka pada insiden tersebut dan sangat mengutuk kegiatan ataupun tindakan keji yang menyerang warganya. Presiden Putin sangat berharap pasien-pasien yang terluka ini segera mendapatkan kesembuhan dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para dokter yang menangani pasien korban penembakan. Karena ya setidaknya dilaporkan lebih dari 143 orang terluka dalam insiden tersebut. Jadi, apa sih sebenarnya motif ataupun hal yang mendasari para tersangka ini untuk melakukan aksi yang sangat brutal ini? Ya, terungkap setelah salah satu tersangka akhirnya membuat pengakuan terkait alasannya melakukan penembakan tersebut. Ia mengaku rela melakukan tindakan ataupun penyerangan itu hanya untuk mendapatkan uang sebesar 500.000 rubel ya. Dan itu ia udah nerima setengahnya. Awalnya nih tersangka ini dihubungi oleh seseorang yang nggak dikenal melalui aplikasi Telegram. Dinas Keamanan Rusia juga telah memastikan menangkap 11 orang termasuk pria yang diduga menjadi eksekutor penembakan tersebut. Nah, dari 11 ini nih, awalnya yang ditangkap itu hanya 4 tersangka yang mencoba melarikan diri ke perbatasan Ukraina. Oh, mungkin ini nih yang menyebabkan orang-orang yang berspekulasi bahwa pelaku dari penyerangan ini adalah termasuk campur tangan Ukraina karena melihat para tersangka ini kabur ke perbatasan Ukraina. Sebagian orang ataupun ahli juga mengatakan bahwa ini adalah bagian dari rencana untuk memerangi negara yang memerangi Islam. Dan ternyata kelompok ini juga udah dikenal lama menentang Putin. Apapun yang melatar belakangi kejadian ini tentu sangat-sangat tidak manusiawi. Apalagi yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang tidak bersalah. Semoga para tersangka dapat ditangkap dan diadili dan mencari tahu lebih dalam terkait informasi mengapa mereka melakukan penyerangan ini. Apakah hanya dengan alasan uang 500.000 rubel atau senilai 85 juta saja, atau bahkan ada alasan lain yang mengakibatkan pasukan ISIS ini menyerang Rusia. Nah, kalau kamu ada pendapat silakan tulis di kolom komentar supaya kita tahu nih apa sih sebenarnya penyebab lain penyerangan ini. Dan terima kasih sekali lagi bagi kamu yang udah nonton videonya sampai akhir, dan see you on the next video.